Ka'annahum bunyanum marsus. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW dalam persaudaraannya seperti bangunan, seperti batu bata yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangunan yang indah, yang kuat dan yang kokoh. Pesan yang kedua, wa'at'imut ta'am, sabda Rasulullah, berilah makan orang-orang yang kelaparan di antara kalian, wahai Abdullah bin Salam. Tidak layak dirimu mengaku orang yang beriman, tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan saudaramu kelaparan, tidak nyenyak tidurnya. Kelak di padang mahsyar, ketika manusia semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dibangkitkan oleh Allah dengan bentuknya masing-masing, ada yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala perutnya lebih besar daripada badannya, sehingga ia berjalan di padang mahsyar satu langkah jatuh, satu langkah berjalan terjatuh karena perutnya lebih besar daripada badannya. Ternyata dahulu ia ketika di dunia seringkali memakan harta haram. Ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati siratul mustaqim kalamhil basar, seperti pandangan mata. Tak selesai mata ini berkedip, ternyata hamba tersebut sudah ada di depan pintu surga, sudah ada di ujung siratul mustaqim dengan selamat. Padahal kondisi siratul mustaqim itu memiliki kait, kata Allah. Kemudian terbentang mansubun ala dhahri jahannam. Siratul mustaqim itu terbentang di atas neraka jahannam yang apinya menjilat-jilat siapapun yang ada di atasnya, bahkan siapapun yang masuk ke dalamnya. Bahkan ada seorang hamba yang berjalan di atas siratul mustaqim itu kalbar, seperti kilat yang menyambar begitu cepat sehingga ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang melewati siratul mustaqim itu dengan berlari, kakinya pun harus luka-luka, badannya tercabik-cabik karena kait-kait yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kanan kiri, depan belakang daripada siratul mustaqim. Belum lagi api neraka jahanam yang menjilat-jilat, menyala-nyala, siap menghantam siapapun yang ada di atasnya. Ada juga yahbu habwan, sabda Rasulullah SAW, yang melewati siratul mustaqim seperti orang yang merangkak, bahkan kadang tiarap melewati siratul mustaqim. Semuanya luka, semuanya tercabik, semuanya hancur badannya. Dan lebih parah lagi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang melewati siratul mustaqim, baru satu kakinya menginjakkan di atas siratul mustaqim, kemudian dia akan melangkahkan kaki yang sebelahnya pun sudah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Tidak bosan-bosannya khatib secara pribadi mewasiatkan dan juga umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian untuk menuju Allah, untuk menemui Rabbmu dengan bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada hari Jumat ini, pada hari yang mulia Sayyidul Ayyam, kita berangkatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam suatu saat datang ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca beliau masuk Islam. Pasca beliau mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau sebelumnya adalah seorang pendeta Yahudi. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepadanya, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kemudian bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami, ajarkan kepada saya amalan-amalan yang mana amalan tersebut akan memasukkan, amalan tersebut apabila aku kerjakan akan menjamin diriku surganya Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperangah dengan pertanyaan yang begitu cerdas dari sahabat Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan tersebut lantas menjawab, "Ya Abdullah bin Salam, afsus salam wa ad'imut ta'am wasillul arham wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam." Rawahu Abdullah bin Salam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Ucapan indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, memberikan pelajaran yang berharga kepada Abdullah bin Salam dengan hadisnya yang mulia. "Ya Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, afsus salam." Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Salam? Pelajaran wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Salam yang baru masuk Islam. Afsus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan salam wahai Abdullah bin Salam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Jangan menjadi orang yang menebar kerusakan di muka bumi wahai Abdullah bin Salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, menciptakan manusia, menciptakan berbagai macam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak wahai Abdullah bin Salam, sebarkan kedamaian. Jangan dihancurkan wahai Abdullah bin Salam. Itu yang paling utama wahai Abdullah bin Salam. Minimal saat engkau bertemu dengan saudaramu wahai Abdullah bin Salam, afsus salam, sampaikan salam kepadanya karena salam adalah doa Abdullah bin Salam. Itu nasihat pertama yang dinasihatkan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Salam. Jangan menjadi hamba yang merusak wahai Abdullah bin Salam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis-hadis nabawiyah bahwasanya kelak pada hari kiamat, bahwasanya kelak menjelang hari kiamat itu akan tiba, orang-orang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya hamba Allah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang ia kenal saja. Padahal ucapan salam adalah ucapan kebanggaan orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Dan tidak pula dan tidak ketinggalan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di penghujung-penghujung zaman yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman tidak segan-segan bertikai dengan orang-orang beriman yang lainnya. Satu membantah
Satu lagi membantah, tidak ada kedamaian di antara orang-orang yang beriman sehingga hatinya terpecah. Padahal yasuddu ba'duhum ba'da. Sejatinya orang-orang yang beriman saling menguatkan satu sama lain. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, ka'annahum bunyanum marsus. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW dalam persaudaraannya seperti bangunan, seperti batu bata yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangunan yang indah, yang kuat dan yang kokoh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Afsus salam. Wasiat pertama Rasulullah kepada Abdullah bin Salam. Kemudian wa'at'imut ta'am. Pesan yang kedua, wa'at'imut ta'am, sabda Rasulullah, berilah makan orang-orang yang kelaparan di antara kalian, wahai Abdullah bin Salam. Tidak layak dirimu mengaku orang yang beriman, tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan saudaramu kelaparan, tidak nyenyak tidurnya. Abdullah bin Salam. Ya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kata Rasulullah SAW, minimal tetanggamu, wahai Abdullah bin Salam. Sampai di hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, idza tabakhtumul maraqa fakfir ma'aha. Seandainya ataupun apabila kamu masak masakan, paling tidak perbanyak kuahnya, Abdullah bin Salam. Supaya saudaramu yang mendengar baunya itu ikut juga memakan, ikut juga merasakan meskipun hanya kuahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Itu tadi, ya, wasiat yang kedua yang diwasiatkan kepada Abdullah bin Salam oleh Rasulullah SAW, afsus salam wa at'imut ta'am. Itu tadi, ya. Wa at'imut ta'am. Jangan sampai saudaramu kelaparan, jangan sampai saudaramu menahan, sedangkan dirimu dalam kondisi kenyang, menikmati makanan-makanan yang lezat. Anak istrimu memakai baju-baju yang bagus, sedangkan saudaramu tidak ada penutup kecuali satu kain penutup yang biasa ia kenakan sehari-hari. Apabila kotor dicuci, apabila kotor dicuci, dan apabila kotor dicuci. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya setelah afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Wahai Abdullah bin Salam, sambung tali silaturahmi, jangan diputus, wahai Abdullah bin Salam. Tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jangan ada pertengkaran di antara kalian. Kalaulah terpaksa harus ada pertengkaran, perselisihan, segera saling memaafkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ya, apa yang terjadi di antara Bilal bin Rabah dan sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat Bilal bin Rabah terjadi perselisihan, terjadi bantah-bantahan antara dua sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Yang satu dijamin masuk surga bahkan meskipun dari seorang budak. Yang satu lagi adalah sahabat yang nasabnya mulia dari Quraisy. Terjadi perselisihan sampai berbantah-bantahan dan akhirnya apa yang terjadi? Keluar tanpa sengaja dari mulut mulia Abu Dzar Al-Ghifari ucapan kepada Bilal bin Rabah, ya ibnas sauda. Ya. Ujung daripada perselisihan tersebut sampai terlontar kalimat ya ibnas sauda. Apa artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dasar kamu anak kulit hitam. Memang Bilal adalah anak kulit hitam, tapi dengan itu semuanya Allah memuliakannya. Dengan tauhidnya yang kuat Allah memuliakannya, membebaskan daripada perbudakan, sampai-sampai Rasulullah SAW mendengar suara terompah Bilal bin Rabah di surga, padahal dirinya ataupun padahal Bilal bin Rabah pun masih belum masuk surga. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, mendengar ucapan yang diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari di tengah kemarahannya, kemudian
sahabat Bilal bin Rabah mengatakan, akan aku laporkan kejadian ini, akan aku laporkan ucapan kamu wahai Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah berlari ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan kejadian, meminta pendapat dan meminta penghakiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal melaporkan kejadian tersebut, bahwasanya sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan ya benas sauda. Lantas apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wajah daripada Rasulullah ihmarra, memerah, menyeratkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah mengucapkan, ini adalah perbuatan jahiliyah wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tinggalkan, wala ta'udu abadan, jangan pernah kamu ulangi perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mana diriku diutus untuk menghapus perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Mendengar ucapan Rasulullah, mendengar peringatan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu Abu Dzar Al-Ghifari seolah tidak memiliki kekuatan di dalam tubuhnya, lunglai seakan-akan ingin pingsan. Mendengar ucapan Rasulullah, kemudian menyesali perbuatannya, mengapa harus melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik dan tidak etis di hadapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah permasalahan tersebut, tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari mencari Bilal bin Rabah yang sudah berlalu, yang sudah pergi, ingin meminta maaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ya Bilal, dipanggil, dikejar Bilal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikejar, namun Bilal seperti seolah enggan untuk melihat ataupun untuk memalingkan wajahnya menjawab panggilan Abu Dzar Al-Ghifari, seolah di dalam hatinya masih ada rasa marah dan kesal atas ucapan tersebut. Dipanggil lagi, wahai Bilal, maafkan aku. Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkan atas kekhilafanku. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bilal, hingga ucapan maaf yang kedua kali, Bilal seolah-olah masih berat. Kemudian berkata lagi, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkan aku tidak akan mengulangi perbuatan buruk tersebut, kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari melihat sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, kemudian mengatakan, kalau kamu tidak memaafkan aku wahai Bilal bin Rabah, wahai sahabat Nabi Muhammad yang mulia, aku akan meletakkan pipiku di tanah di bekas sandalmu. Bahkan aku persilahkan terompahmu atau kakimu itu menginjak wajahku, sambil kau taburkan pasir-pasir kota Makkah dan kota pada saat itu kamu taburkan ke wajahmu. Aku ridho asalkan dirimu memaafkan kehilafanku wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari meletakkan pipinya di bekas sandalnya sahabat Bilal bin Rabah, sambil menaburkan pasir-pasir kota pada saat itu ke wajahnya. Melihat apa yang terjadi tersebut, akhirnya Bilal luluh. Injak ya Bilal, injak wajahku Bilal, sehingga engkau memaafanku, sehingga ini tidak akan dihisap kelak pada hari kiamat. Diriku bahwasanya telah menghina dan merendahkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injak wahai Bilal. Tetapi Bilal mengatakan, tidak mungkin aku menginjak wajah yang setiap hari digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin aku menginjak wajah yang ada mata yang setiap malam digunakan untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dan bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Penyesalan-penyesalan itu tidak mungkin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Bilal bin Rabah mengangkat pundak daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, lantas kemudian memeluknya. Aku maafkan engkau wahai sahabat Rasulullah, engkau adalah sahabat yang mulia. Aku tahu engkau adalah manusia, yang mana manusia juga bisa khilaf.
Kemudian keduanya saling berpelukan dan saling menangis menyesali kesalahannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itulah potret orang-orang yang beriman. Wasilul arham, jangan sampai putus. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang di awal, wasallu fil laili wan nasun niyam. Wahai Abdullah bin Salam, dan solatlah kamu pada malam hari di saat manusia semua terlelap tidur. La takun jifah, janganlah kamu menjadi bangkai wahai Abdullah bin Salam di malam hari. Sifat-sifat orang-orang soleh, sifat-sifat para anbiya senantiasa hidupnya menghiasi malam-malamnya dengan sholat lail dan sholat tahajud serta sholat malam. Wahai Abdullah bin Salam, kalau engkau melaksanakan itu semuanya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu wahai Abdullah bin Salam, tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat wahai Abdullah bin Salam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ada juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga tapi tidak selamat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meneladani ini semuanya, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah barang tentu perintah ini bukan hanya untuk kepada Abdullah bin Salam, tapi juga untuk kita sebagai orang yang beriman yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal nanti yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita sejenak merenung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat wahai Abdullah bin Salam. Ternyata makna ataupun pesan di balik itu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di padang mahsyar ketika manusia semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dibangkitkan oleh Allah dengan bentuknya masing-masing. Ada yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala perutnya lebih besar daripada badannya, sehingga ia berjalan di padang mahsyar satu langkah jatuh, satu langkah berjalan terjatuh karena perutnya lebih besar daripada badannya. Ternyata dahulu ia ketika di dunia seringkali memakan harta haram. Ada juga seorang hamba Allah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tenggelam karena keringatnya. Karena padang mahsyar pada saat itu didekatkan satu jengkal, dua jengkal matahari di atas kepala kita. Bahkan lebih daripada itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, kemudian tidak menggunakan busana, kemudian dalam kondisi tidak dikhitan. Itu dibangkitkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dibangkitkan oleh Allah. Manusia yang kaya, manusia juga yang miskin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang super konglomerat bahkan sampai super melarat dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan. Kemudian masing-masing manusia datang kepada nabinya. Ada yang datang kepada Nabi Musa meminta
kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah supaya meringankan siksaan yang sudah mereka dapatkan di padang mahsyar. Karena kondisi padang mahsyar juga adalah sebuah siksa. Namun jawaban Nabi Musa, tidak wahai umatku, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Ini adalah urusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim juga meminta kepada Nabi Ibrahim untuk berdoa kepada Allah guna meringankan siksa yang terjadi di padang mahsyar, beratnya kondisi yang terjadi di padang mahsyar. Kemudian jawabannya sama, diriku, dirimu juga dirimu wahai umatku. Hingga datang kepada Nabi Isa dan jawabannya dan kondisinya pun sama. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lantas berdoa kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersimpuh memohon izin untuk memberikan syafaat umatnya, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, berilah syafaat umatmu. Lantas setelah itu Nabi Muhammad memberikan syafaat umatnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah peristiwa di padang mahsyar tersebut bersambung dengan mizan, bersambung dengan hisab hingga siratal mustaqim. Manusia diharuskan untuk melewati siratal mustaqim, jembatan yang begitu tajam. Ahaddu minas sayfi fid dunya, adzaqu minas sya'ar. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, jembatan yang begitu tajam, lebih tajam ribuan kali bahkan jutaan kali daripada pedang yang tertajam di dunia. Adzaqu minas sya'ar, bahkan lebih tipis daripada rambut yang begitu tipis. Kemudian kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati siratal mustaqim sebagai ujian keimanan kita, sehingga apabila kita berhasil di siratal mustaqim, kita akan juga berhasil untuk masuk surga. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang melewati siratal mustaqim kalamhil basar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pandangan mata. Tak selesai mata ini berkedip, ternyata hamba tersebut sudah ada di depan pintu surga. Sudah ada di ujung siratal mustaqim dengan selamat. Padahal kondisi siratal mustaqim itu memiliki kait, kata Allah. Kemudian terbentang mansubun ala dhahri jahannam. Siratal mustaqim itu terbentang di atas neraka jahannam yang apinya menjilat-jilat siapapun yang ada di atasnya, bahkan siapapun yang masuk ke dalamnya. Bahkan ada seorang hamba yang berjalan di atas siratal mustaqim itu kalbar, seperti kilat yang menyambar begitu cepat sehingga ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melewati siratal mustaqim itu dengan berlari, namun apa yang terjadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kakinya pun harus luka-luka, badannya tercabik-cabik karena kait-kait yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala di kanan kiri, depan belakang daripada siratal mustaqim. Belum lagi api neraka jahanam yang menjilat-jilat, menyala-nyala, siap menghantam siapapun yang ada di atasnya. Ada juga yahbu habwan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melewati siratal mustaqim itu seperti orang yang merangkak, bahkan kadang tiarap melewati siratal mustaqim. Semuanya luka, semuanya tercabik, semuanya hancur badannya. Dan lebih parah lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang melewati siratal mustaqim, baru satu kakinya menginjakkan di atas siratal mustaqim, kemudian dia akan melangkahkan kaki yang sebelahnya pun sudah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Yang apabila neraka jahanam tersebut kita lemparkan batu, dimulai dari sekarang batu tersebut akan sampai ke dasar neraka jahanam setelah 70.000 tahun lamanya waktu akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itulah tadi makna yang tersirat di penutup hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang sedikit lagi masuk surga tinggal melewati siratal mustaqim karena kondisi keimanannya, amal solehnya itu tidak mampu menolongnya, sehingga ia harus terlebih dahulu mampir di neraka, kemudian dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaha qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi kami, merawat kami dari kecil hingga dewasa ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sejelas-jelasnya ya Allah, sehingga kami bisa mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, yang batil itu batil ya Allah, sehingga kami bisa menghindarinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sahil umurana wa sahil umur walidayna wa sahil umur jami'al muslimin khususan man hadara fi hadzal masjid ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Urusan kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada maupun yang sudah tiada ya Allah. Urusan kaum muslimin ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Terkhusus urusan yang hadir pada siang hari ini di masjid ini ya Allah, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.